Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah wa syukurillah kalau baik-baik semua. Nah, sebelum kita hari ini, kita akan membahas pembelajaran kita mengenai meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Sebelum kita memulai pembelajarannya, kita ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah dulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan ilmunya dapat meresap ke dalam diri kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, langsung saja di sini Ayu akan menjelaskan bagaimana cara kita meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, di sini ada beberapa hal mengenai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu sejarahnya, yang kedua yaitu substansi dan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, dan yang selanjutnya yaitu tantangan dan kesulitan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwahnya di Mekah, dan yang terakhir adalah dakwah di luar Islam, di luar Islam. Nah, tapi kita di sini kita akan membahas tentang tiga saja yang kita akan bahas, yaitu sejarah, kemudian substansi dan strategi, dan yang terakhir adalah tentang kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelumnya langsung saja kita akan memasuki pembelajaran kita yang pertama, yaitu sejarah singkat dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, di mana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ini mengajukan misi agar rakyat atau umat Islam dapat kembali kepada tauhid. Tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu masih banyak umat yang belum meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala dan masih menyembah berhala dan masih mengikuti agama nenek moyang mereka. Nah, di dalam sejarah singkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, masa sebelum menjadi rasul, dan yang kedua pada masa kerasulannya. Dan yang kita akan bahas yang pertama dahulu, yaitu tentang masa sebelum dia menjadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rasul. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini lahir di Mekah. Kemudian dia ini memiliki ciri khas yang amat menonjol, yaitu beliau ini memiliki sifat yang terpuji dan tidak memiliki sifat yang tercela. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan pada 29 Agustus 571 Masehi atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mengapa ditetapkan sebagai 12 Rabiul Awal tahun Gajah? Karena pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, disitulah ada pasukan Abraha yang mengendarai pasukan-pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah itu sendiri. Nah, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan dari ayahnya yang bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Nah, Nabi Muhammad ini sendiri saat berusia 6 tahun sudah ditinggalkan oleh ibunya. Kemudian dia itu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Nah,
Dan Nabi Muhammad ini juga memiliki budi pekerti yang luhur, kemudian berkepribadian yang kuat, sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri dijuluki Al-Amin. Artinya dapat dipercaya. Kenapa? Dikatakan dapat dipercaya karena segala amanah yang diberikan kepada dia selalu dijalankan dengan baik dan dijaga dengan baik. Nah, selanjutnya pada usia 15 tahun Nabi Muhammad ini sendiri sudah pernah mengikuti perang Fijar, di mana perang Fijar ini terjadi kurang lebih selama 4 tahun. Dan isi mengapa perang Fijar ini terjadi karena ada pada bulan haram itu mengharamkan sesuatu yang berdarah. Jadi perang Fijar ini mengharamkan atas sesuatu yang melakukan pertumpahan darah seperti itu. Kemudian dari hasil dari perang Fijar ini mereka juga memperoleh perdamaian antara model pendalaman, yaitu penderita korban manusia lebih kecil harus membayar ganti rugi sebanyak kelebihan korban yang terjadi pada masa itu atau pada kaum Quraisy itu sendiri. Dan pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berusia 25 tahun, Nabi Muhammad ini kan adalah seorang pedagang yang dan memiliki keuntungan melakukan perdagangan itu sendiri, di mana perdagangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagian itu dari Khadijah seperti itu, di mana Khadijah ini merupakan seorang saudagar kaya yang begitu kaya, yang memiliki budi pekerti yang luhur dan berhati yang tulus, sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun jatuh hati kepada Khadijah dan mereka pun menikah, walaupun dalam bisa dibilang mereka terpaut umur yang amat jauh, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 25 tahun dan Khadijah itu sendiri berusia 40 tahun, tapi tidak menghalangi mereka untuk menikah. Nah, itulah sejarah singkat dari sejarah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Nah, kita lanjutkan lagi pada masa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini sendiri pada usianya yang ke-40 tahun, dia memutuskan untuk kontemplasi bahwa dia itu sangat memikirkan nasib umat manusia pada saat itu. Nah, dia dianggap sebagai memiliki tanggung jawab ataupun menampung beban yang amat berat di pundaknya, dan dia ingin membuat sesuatu lagi yang lebih baik kepada umat-umatnya. Jadi melihat setelah ia berkontemplasi itu sendiri, maka dia diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia diberikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana surat Al-Alaq itu sendiri diturunkan, merupakan wahyu yang diturunkan pertama oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad itu mendapat wahyu itu sendiri pada saat Nabi Muhammad itu sedang berada di Gua Hira dan ia sedang melakukan bertahanus itu sendiri di sana. Nah, itulah sejarah singkat dari perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Kemudian yang selanjutnya yaitu substansi dan strategi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, di mana substansi dan strategi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ini dibagi menjadi 4 bagian.
Yang pertama yaitu untuk memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami dekandensi moral seperti sering berjudi, minum minuman khamar, berzina dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan yang baik dan benar. Di mana pada saat itu mereka kaum Arab itu sendiri masih banyak yang menyembah berhala dan patung-patung itu sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW ini ingin mengajak mereka agar mempercayai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian dan yang satu lagi adalah untuk menjauhi perbuatan musyrik itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu untuk menegakkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat manusia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mengubah kebiasaan bangsa Arab yang taklid kepada nenek moyang mereka dan meluruskan adat istiadat, kebiasaan dan kepercayaan serta upacara-upacara keagamaan itu sendiri. Nah, jika kita lihat dari ini sendiri juga terdapat strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwahnya di Mekah ini sendiri. Strateginya ada dua, yang pertama secara sembunyi-sembunyi dan yang terakhir adalah secara terbuka. Kita akan bahas dulu tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada yang tahu mengapa Nabi Muhammad SAW itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Ada yang tahu? Belum? Ya. Di sini Ayu akan menjelaskan mengapa Nabi Muhammad SAW itu senantiasa melakukan dakwahnya yang awal itu secara sembunyi-sembunyi. Karena pada masa itu Nabi Muhammad ingin mengantisipasi guncangan dari masyarakat, di mana pada saat itu bangsa Quraisy itu masih berpegang teguh kepada kepercayaan nenek moyangnya itu sendiri dan takut jika banyak yang tidak mau mengikuti apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW ini sendiri. Nah, Nabi Muhammad SAW ini sendiri melakukan dakwahnya yang pertama itu kepada kerabat-kerabatnya dan keluarga terdekatnya sendiri. Ini dakwah secara sembunyi-sembunyi ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 3 tahun itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu orang-orang yang terdekat Nabi Muhammad SAW itu yang masuk Islam antara lain yang pertama dari keluarga tetangganya sendiri, dari rumah tangganya sendiri, yaitu Khadijah, di mana itu merupakan istri Nabi Muhammad itu sendiri, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, anak angkatnya, selanjutnya disusul oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karibnya itu sendiri, dan Ummu Aiman pengasuh beliau waktu kecil. Melalui Abu Bakar ini sendiri sudah banyak lagi yang masuk Islam seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abu Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah, sehingga mereka semua ini mendapat gelar As-Sabiqul Khairat, artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian itulah alasan mengapa dan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan di rumah Arkam bin Abil Arkam.
yang merupakan markas Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itulah sejarah singkat dari dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi. Dan kita lanjutkan lagi dakwah secara terbuka. Nah, dakwah setelah mereka melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Abil Arkam ini sendiri, mereka pun melanjutkan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, di mana mereka melihat bahwa banyak juga umat Islam yang mau mengikuti ataupun mau masuk Islam itu sendiri. Namun di sini juga banyak juga yang menentang akan apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka pun masih berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang mereka sendiri. Nah, banyak dan sebagian tadi ada yang menolak, ada yang tidak, tapi Nabi Muhammad SAW pun tidak gencar untuk mendakwakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ini secara terang-terangan, disusul dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hijr ini sendiri. Nah, dakwah terang-terangan ini sendiri membuat seorang tokoh Bani Al-Ghifar yang tinggal di Laut Merah itu menyatakan masuk Islam. Ia adalah Abu Zal Al-Ghifani. Dari atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, setelah dia masuk Islam, Abu Zal Al-Ghifani ini diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam kepada saudara-saudaranya di kampung halamannya itu sendiri. Kemudian atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran agama Islam secara terang-terangan ini, membuat kafir Quraisy itu menampakkan berbagai macam tantangan dan ancaman kepada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Mereka sangat tidak ingin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan agama-agama yang dianutnya yang benar itu sendiri, sehingga mereka kaum kafir Quraisy ini melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya mampu menghentikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Nah, salah satu orang yang paling menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Abu Lahab, di mana Abu Lahab itu merupakan pamannya sendiri, paman Nabi Muhammad itu sendiri. Kemudian itulah secara singkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan ajaran agama Islam secara terang-terangan. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan tantangan-tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama dia menyebarkan agama Islam di Mekah. Yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat berbagai banyak rintangan. Yang pertama yaitu cemoohan dan cacian kepada Nabi dan para sahabat itu sendiri, di mana saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebarkan agama Islam, dia sudah banyak mendapat cemoohan yang disadarkan kepada dia dan para sahabatnya. Nah, cemoohan itu sendiri pun tidak lepas oleh perkataan dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Dia itu sendiri. Kemudian
Quraisy mengatakan bahwa dia ingin meminta mukjizat yang diberikan Nabi, seperti apa yang diberikan kepada Nabi Musa, agar mereka percaya bahwa ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah benar. Kemudian mereka menyuruh kaum kafir Quraisy itu menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mengubah Bukit Safa dan Marwah itu menjadi emas. Bahkan mereka meminta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menghadirkan Jibril di hadapan mereka sebagai bukti dari kenabian itu sendiri. Nah, itulah bentuk cemoohan dan cacian kaum Bani Quraisy terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat dalam masa penyebaran agama Islam itu sendiri. Mereka tidak percaya dengan agama Islam, mereka ingin menuntut agar Nabi Muhammad itu bisa melakukan hal-hal yang dianggap mereka bisa dapat mempercayai ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad adalah memanfaatkan pengaruh pembesar kafir Quraisy, di mana kaum kafir Quraisy ini sangat menentang dakwah Nabi Muhammad dan dia ingin mencegah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para pemimpin Quraisy ini mendatangi Abu Lahab dan menuntut agar dia mencegah kegiatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama Islam ini sendiri. Namun tidak disangka usaha yang dilakukan oleh kaum Quraisy ini untuk memperdaya Ali bin Abi Thalib ini tidak berhasil. Nah, malah Ali bin Abi Thalib ini masih menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk untuk tetap melanjutkan penyebaran agama Islam itu sendiri, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua itu mereka mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda untuk ditukarkan dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan bangkit memerangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jika Nabi Muhammad itu tetap menyebarkan ajaran agama Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mendatangkan penyair terkemuka, di mana kaum kafir melihat rencana awal yang tadi gagal, maka kaum kafir Quraisy ini mendatangkan penyair terkemuka untuk menghancurkan ataupun menggagalkan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Dia melakukan untuk menyaingi Al-Quran, penyair Al-Quran, menyaingi Al-Quran itu sendiri. Namun dengan cara penyair-penyair ini ditugaskan dengan cara mendekati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dengan tujuan dia akan mengkritik ataupun mencemooh Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak disangka bahwa penyair itu pun begitu takjub dengan apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan gaya bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, sehingga penyair ini sendiri menyatakan masuk Islam atas dia melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan gaya bahasa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu melempar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu dan kotoran. Nah, melihat di sini juga saking kekesalnya
kaum Quraisy itu sendiri, dia melihat apa yang diusahakannya untuk menggagalkan rencana Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam itu selalu terbilang sia-sia. Maka yang selanjutnya hal yang dilakukan oleh kaum Quraisy adalah melempari Nabi Muhammad dan dengan batu dan kotoran. Namun setiap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu dilempari oleh kaum Quraisy dengan batu dan kotoran itu sendiri. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak gentar dan tidak menyerah untuk menyebarkan agama Islam itu sendiri. Nah, Fatimah ini sendiri, Fatimah lah sendiri yang membersihkan Nabi Muhammad, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam, membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada Nabi Muhammad itu sendiri. Di mana Fatimah ini merupakan putri dari Nabi Muhammad itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah bujukan dengan harta dan kekayaan. Nah, kaum kufir Quraisy ini juga untuk menggagalkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan mengiming-imingkan harta dan kekayaan yang mereka miliki. Mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad bahwa mereka akan memberikan tahta dan harta jika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ingin menghentikan dakwanya. Namun Nabi Muhammad secara terang-terangan atau secara tegas menolak apa yang mereka lakukan itu sendiri. Kemudian hal itulah yang menjadi popularitas dunia itu sendiri dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pemboikatan terhadap Bani Hashim. Itulah sedikit materi yang dapat kita pelajari tentang meneladani sikap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu agar lebih baik ke depannya dan bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi keutuhan umat Islam itu sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.